warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang CSS. Pada hari ini kita akan mempelajari cara menggunakan selektor pada CSS. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah memberikan materi pengenalan selektor. Jika kalian belum begitu memahami apa itu selektor, saya akan menjelaskan secara singkat supaya durasi video ini tidak terlalu panjang. Tenang aja teman-teman, kuota kalian tetap aman kok. Kita masuk ke bagian dasar CSS. Jadi CSS itu terdiri dari 3. Yang pertama selektor, property, dan yang terakhir value. Apa sih selektor itu? Selektor itu merupakan bagian yang akan diberikan style CSS. Selektor ini berfungsi untuk menghubungkan kode CSS dengan bagian HTML yang sesuai. Contohnya itu ada tag paragraf, tag header H1 sampai H6, dan tag body, dan lain-lain. Selain tag HTML, selektor itu bisa juga berupa class dan ID. Nah, kita lihat gambar sebelah kanan. Selektor itu kalau di contoh ini menggunakan tag H2. Lanjut ke property. Property ini merupakan efek atau style CSS yang ingin diberikan. Property ini memiliki banyak jenis. Untuk lengkapnya kalian bisa cek di website-website yang menyediakan properti CSS. Nah, ini contoh-contohnya. Ada font weight, mengubah style huruf, color yang berfungsi mengubah warna huruf, ada background color yang mengubah warna background web, dan seterusnya. Nah, kalau pada contoh ini kita menggunakan background color. Lanjut, value. Value ini merupakan nilai dari properti. Contohnya itu misal kalau kita ingin mengubah background color, maka value-nya adalah red, green, blue, dan lain-lain. Nah, jadi kita lihat contoh di gambar ini, kita menggunakan value bold. Bold ini akan mengubah efek huruf menjadi tebal. Ini aturan penulisan CSS. Yang pertama itu, selektor ditempatkan pada awal penulisan CSS. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Body ditaruh di awal. P juga, tag paragraf juga ditaruh di bagian awal. Khusus untuk selektor yang lebih dari satu, untuk memisahkan kedua selektor tersebut digunakan tanda koma. Nah, ini kita lihat pada baris 8. Misal kita ingin memberikan style yang sama pada lebih dari satu selektor, kita bisa gabungkan dengan tanda koma. Yang ketiga, setelah penulisan selektor, seluruh isi dari properti dan value berada di antara kurung kurawal. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat pada selektor body, nilai properti dan value-nya itu kita masukkan di dalam kurung kurawal. Di antara properti dengan satu dengan yang lainnya dipisahkan dengan tanda titik koma. Nah, kita lihat di sini font size 14 pixel. Lalu kita akhiri dengan titik koma. Setelah itu color juga, color navy, kita akhiri dengan tanda titik koma. Yang kelima, di antara properti dengan value dipisahkan dengan tanda titik 2. Nah, ini titik 2 di sini. Ini juga, ini kan propertinya, ini value-nya. Nah, ini untuk memisahkannya itu kita pakai titik 2. Yang terakhir, untuk properti yang memiliki dua kata, spasi diantaranya digantikan dengan tanda hubung. Contohnya background color dan border left. Nah, ini kita lihat contoh di sini. Pada gambar di baris 9, text decoration itu ini kan ada dua kata. Nah, kita gabungkan dengan menggunakan tanda hubung strip. Nah, ini jenis-jenis selektor. Ada 5 jenis selektor pada CSS. Yang pertama itu universal selector, yang kedua element type selector, yang ketiga class selector, yang keempat ID selector, dan yang terakhir atribut selector. Untuk penjelasannya, kalian bisa baca di modul yang sebelumnya sudah saya kirim di pertemuan sebelumnya. Di sini sudah saya tandai yang sering kita pakai nantinya. Ada element type selector, class selector, dan ID selector. Ya, kalau kita membuat data skala besar, kita pasti pakainya yang ini, yang lazim dipakai. Nah, ini perbedaan class dan ID selector. Kalau class itu menggunakan tanda titik sebelum nama dari kelas. Nah, kelas ini dapat digunakan pada lebih dari satu tag.
Nah, ini contohnya. Sebelum nama kelasnya kita tambahkan tanda titik dulu. Nah, sedangkan ID selector itu menggunakan tanda pagar sebelum nama dari ID. Nah, kalau ID selector ini hanya boleh digunakan satu kali pada web. Jadi kalau sudah kita pakai, kita tidak boleh lagi digunakan pada tag lain. Nah, ini contohnya. Sebelum nama ID-nya itu, kita tambahkan tanda pagar. Nah, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Setelah ini kita akan lanjut melakukan live coding supaya kita makin paham nih gimana sih cara menggunakan selektor CSS. Nah, kalian buka modul yang saya berikan di Classroom. Nah, ini modulnya. Nah, pertama-tama itu kita siapkan sebuah halaman HTML. Lalu disimpan dengan nama belajar_CSS. Nah, ini skripnya. Nah, kebetulan skripnya sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, ini. Nah, ini tampilan awalnya. Ya, ini tampilan awal sebelum kita tambahkan style CSS. Jika kalian lihat pada baris 6 dan baris 7, sudah ada text style yang nantinya akan kita tambahkan kode CSS. Kita kembali ke modul. Nah, ini scriptnya. Pertama-tama kita tentukan dulu nih perintah-perintahnya. Kita cari tahu dulu apa sih yang harus kita ubah dengan menggunakan selector CSS. Nah, ini yang pertama, membuat seluruh tag header H2 berwarna biru. Nah, ini membuat seluruh tag header H3 juga berwarna biru. Ini yang ketiga, 4, dan yang kelima. Nah, ini kita pindahkan dulu ke text editor supaya nanti kita gampang baca perintahnya. Kita copy. Ini juga. Kita copy semuanya. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini kita rapikan dulu sebentar. Nah, ini ada 5 ya, 1. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Ini yang terakhir. Ini saya zoom lagi supaya nanti lebih jelas. Ini sudah. Lalu kita berikan tanda komentar pakai garis miring bintang. Nah, di akhirnya juga begitu, bintang garis miring. Sama. Selesai.
Setelah itu kita antar perintah ini kita berikan celah baris untuk nanti kita berikan kode CSS. Nah, kalau udah begini, kita baca nih setiap perintahnya. Yang pertama itu membuat seluruh tag header berwarna biru. Nah, ini kita pertama-tama kalau untuk menentukan itu kita tentukan dulu selektornya. Selektornya apa? H2. Ini kan di sini H2, H2. Kita tulis H2, lalu kurung kerawang. Nah, terus kita cari tahu nih efeknya apa yang diminta. Efeknya itu berwarna biru. Nah, ini berarti kita harus mengubah teks menjadi warna biru. Propertinya untuk mengubah teks itu apa? Kita pakai color. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu nilainya itu biru. Nah, kita tulis di blue. Selesai. Lalu yang kedua, membuat seluruh tag header H3 juga berwarna biru. Nah, ini sama. Kita bikin dulu selektornya. Selektor itu H3. Terus kita bikin kurung kerawang. Lalu propertinya sama ya kayak yang sebelumnya, karena perintahnya juga masih sama. Color titik 2 blue. Nah, kita lihat nih yang pertama dan yang kedua, ini kan sama nih efeknya. Nah, ini sebenarnya bisa kita gabungkan selektornya supaya kode kita jadi lebih efisien. Caranya gimana? Kita tambahkan sini koma, kita pisahkan, lalu tulis yang ingin digabung. Teks yang ingin digabung itu H3. Nah, ini bisa dihapus. Ini juga kita gabungkan aja perintahnya. Nah, ini yang pertama dan yang kedua selesai ya. Lanjut yang ketiga. Seluruh teks strong yang berada di dalam tag P berwarna merah. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi teks strong itu kan bisa ditempatkan di mana saja. Misalnya di body atau di header atau di kelas lain mungkin. Nah, ini kita yang diminta itu cuma boleh dalam tag P. Nah, ini kita pakai selektor gabungan. Pertama kita bikin dulu tag P, lalu teks strongnya. Nah, ini maksud cara bacanya gimana? Jadi maksudnya ini teks strong yang ada di dalam tag P. Nah, kalau sudah, langsung kita tambahkan kurung kerawang. Terus kita cari tahu nih apa sih efek yang diminta. Kan efek yang diminta ini nih, berwarna merah. Berarti teksnya jadi warna merah. Kita bisa pakai property color. Lalu untuk value-nya kita pakai red atau merah. Nah, selesai. Lanjut yang keempat. Seluruh tag H2 yang memiliki kelas judul dan seluruh tag yang memiliki kelas paragraf menjadi italic atau huruf miring. Nah, ini selektornya ada dua nih. Apa aja sih? Nah, ini yang pertama nih. Seluruh tag H2 yang memiliki kelas judul dan tag yang memiliki kelas paragraf. Nah, ini selektornya. Kita bikin dulu tag yang pertama, selektor yang pertama itu H2. Ini kan H2 yang memiliki kelas judul. Nah, ini kan kalau kelas tadi sudah diajarkan pakai titik. Kita tambahkan nama kelasnya. Nah, lalu yang kita pisahkan pakai tanda koma untuk tag yang keduanya. Nah, ini tag yang kedua. Tag yang memiliki kelas paragraf. Sama kayak tadi, titik, lalu paragraf. Nah, kalau selektor sudah kita masukkan semua, kita tambahkan kurung kerawang. Lalu kita tambahkan properti dan value-nya. Nah, yang diminta apa? Yaitu ini menjadi italic huruf atau huruf miring. Nah, kalau ini cara propertinya apa? Pakai font style. Lalu kita tambahkan value-nya yaitu italic atau huruf. Ini kan kalau di Word, kalau huruf miring pakainya italic ya. Di CSS juga sama. Nah, lanjut yang terakhir. Ubah ukuran teks menjadi 14 pt untuk tag yang memiliki ID belajar HTML, tag P dengan ID belajar CSS,
dan tag H3 yang memiliki kelas subheader. Nah, ini selektor ada 3. Yang pertama, tag yang memiliki ID belajar HTML, tag P dengan ID belajar CSS, dan yang terakhir tag H yang memiliki kelas subheader. Kita bikin dulu selektornya. Yang pertama itu apa nih? ID belajar HTML. Kan kalau ID tadi sebelumnya sudah dijelaskan pakai tanda pagar. Lalu kita tuliskan nama ID-nya, belajar HTML. Lalu yang kedua, tag P dengan ID belajar CSS. Nah, ini kita bikin dulu tagnya, tag P. Lalu kita tambahkan tanda pagar, belajar CSS. Dan yang terakhir, tag H3 yang memiliki kelas subheader. Nah, ini kita bikin dulu nih, tag H3-nya, kita tuliskan. Lalu kelas subheader. Kalau kelas kan pakai titik. Kita tuliskan subheader. Nah, selesai. Kita kurung awal. Lalu masukkan properti dan value-nya. Nah, ini propertinya apa sih tadi yang diminta itu? Mengubah ukuran teks menjadi 14 pt. Nah, ini kita pakai font size propertinya. 14 pt untuk value-nya. Nah, selesai. Nah, kalau sudah begini, ini scriptnya sudah selesai. Kita coba lihat di sini ya, hasil akhirnya sudah sama. Untuk CSS-nya ini kan yang gambar pertama. Nah, coba sekarang kita lihat tampilannya. Nah, ini kan tampilan sebelumnya nih. Nah, ini kita refresh. Nah, ini adalah tampilan setelah ditambahkan script CSS. Sekian video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.